Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arini Kimia Smart, channel khusus pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Barat Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita masih akan membahas materi bab 2 tentang redoks. Ini khusus kita akan mempelajari tentang potensial elektroda atau juga disebut dengan potensial sel. Apa yang disebut dengan potensial elektroda dan potensial ini? Kita akan membahasnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali tentang konsep redoks, karena materi ini terkait dengan konsep redoks. Kita sudah pelajarinya, apa itu dengan konsep redoks. Jadi redoks itu sendiri merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dalam konsep redoks, reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Jadi oksigennya akan berkurang. Sementara pada reaksi oksidasi, oksigennya akan diikat, jadi akan mengalami penambahan. Pada reaksi reduksi, elektron akan diikat, karena diikat akan bertambah. Sementara pada reaksi oksidasi, elektronnya akan dilepaskan. Karena dilepaskan, maka akan bernilai yang berkurang. Terkait dengan bilangan oksidasi, pada reaksi reduksi, bilangan oksidasinya mengalami penurunan, jadi pengurangan. Sementara pada oksidasi, bilangan oksidasinya akan mengalami kenaikan. Ya, lebih jelasnya, saya berikan contoh, misalnya ada reaksi karbon, bereaksi dengan oksigen, menjadi karbon dioksida. Jadi, karbon ini mengikat oksigen, jadi oksigennya, O2-nya, diikat oleh karbon sehingga menjadi CO2. Kalau diikat, maka reaksinya disebut dengan reaksi oksidasi. Sementara misalnya ada reaksi H2O, air, diuraikan menjadi H2 dan O2. Jadi O2-nya di sini diuraikan. Maka akan merupakan reaksi reduksi. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda baca kembali, ikuti kembali materi tentang konsep redoks di awal pembelajaran ini. Kita lanjutkan ke poin utama tentang potensial sel atau potensial reduksi. Potensial reduksi atau potensial sel itu sendiri, potensial elektroda. Jadi, potensial sel itu sendiri kita harus mengerti dulu tentang potensial standarnya. Jadi, potensial standar itu apa? Potensial standar di sini digunakan adalah gas hidrogen. Ya. Jadi dari pengukuran, hidrogen memiliki potensial atau disebut dengan E0 standar sebanyak 0 volt. Ini diukur pada suhu 25 derajat, kemudian 1 atmosfer, dan larutannya sebesar 1 molar. Ya. Jadi dari potensial standar ini nanti kita akan mengenal potensial sel. Nah, apa potensial sel itu sendiri? Merupakan perbandingan atau merupakan selisih dari potensial standar suatu logam, misalnya logam dengan logam lain. Jadi logam 1, logam 2, atau unsur 1 dengan unsur 2. Jadi bisa berupa gas, bisa berupa padatan logam. Ya. Bagaimana contohnya? Kita lihat misalnya Cu. Bila diukur potensialnya, maka harus dibandingkan dengan H2. Jadi H2 memiliki E0 tadi sebesar 0 volt, maka setelah pengukuran nanti akan diperoleh E0-nya dari Cu sebesar
positif 0,3 volt. Ya. Jadi lebih jelasnya kita lanjutkan apa itu potensial standar, apa itu potensial sel atau potensial elektroda. Jadi misalnya di sini logam lain yaitu logam Zn, kemudian ada logam Cu. Dari tabel diperoleh dari pengukuran N0 dari Zn sebesar minus 0,76 volt. Sementara Cu memiliki N0 plus 0,34 volt. Bagaimana caranya untuk mengukur potensial selnya? Maka Anda harus membandingkan. Kemudian membandingkannya, ini juga harus melalui reaksi, ya, reaksi redoksnya. Di sini akan dibahas tentang reaksi sel volta. Nah, lebih jelasnya apa itu sel volta? Ini kesimpulan dari potensial elektroda standar dan potensial sel. Kalau potensial elektroda standar tadi digunakan unsur hidrogen, akan diperoleh nilai 0,0 volt. Sementara potensial sel merupakan selisih atau pengurangan dari N0 atau potensial elektroda masing-masing. Ya, di sini menunjukkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari air. Ya, jadi di sini akan dihasilkan gas hidrogen. Jadi kesimpulannya, potensial sel atau N0 sel itu merupakan selisih antara nilai potensial dari anode dan katode pada suatu sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia di sini adalah sel volta. Oleh karena itu, nilai potensial sel merupakan selisih dari potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi atau katoda dikurangi anoda. Kita lanjutkan. Ada beberapa contoh di buku. Tadi kita sudah contohkan ada Zn dan Cu. Ya, jadi Zn tadi N0-nya sebesar 0,76, Cu N0-nya sebesar plus 0,34. Bagaimana cara menentukan N0 selnya? Di sini kita harus paham dulu tentang deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta itu adalah deret urutan dari zat-zat, unsur-unsur atau logam berdasarkan kenaikan harga N0-nya. Jadi deret volta dimulai dari Li, ya. Biasanya saya menghafalkannya menggunakan jembatan keledai. Sekarang perhatikan, ya. Saya contohkan litium. Jadi dengan jembatan keledainya, lihat kalium, ya. Jadi saya menghafalkannya, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Nabi, lanjut di bawah sini, Nabi Sulaiman pemberantas minta huruf grupo hangus, ya, agak ini baik, ya. Jadi di sini ada hidrogen. Ini tadi potensial standar, itu N0-nya sama dengan 0 volt. Ya, dimulai dari sini. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, Zn, besi, nikel, kemudian timah, timbal, hidrogen, tembaga, ini raksa, ya, lagi, kemudian perak, platina, dan emas. Apa maksudnya deret volta ini? Nilai N0-nya, jadi N0-nya semakin ke kanan itu semakin besar.
Jadi E0-nya semakin kanan semakin besar. Artinya semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Sementara semakin ke kiri, E0-nya semakin berkurang, artinya mudah mengalami oksidasi. Selanjutnya kita bandingkan antara Zn tadi, Zn dengan Cu. Zn di sini, di sebelah kiri, Cu di sini, sebelahnya H. Ya, jadi yang sebelah kiri H itu memiliki nilai negatif, sementara sebelah kanan H memiliki nilai E0-nya positif. Jadi Zn memiliki E0 lebih kecil dibandingkan Cu. Ya, di sini minus 0,76. Di sini plus 0,34. Karena lebih besar, maka di sini akan mengalami reaksi reduksi, sementara yang ini mengalami reaksi oksidasi. Kita lanjutkan bagaimana reaksinya. Ya. Ini tabel yang berisi unsur-unsur dengan E0-nya. Ya. Jadi ini tabel berisi E0 standarnya. Bisa juga dihafal menggunakan deret volta tadi. Ya, jadi lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, halaman 6, zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman, pemberantas, buta huruf, kerupuk hangus agak pahit au. Itu untuk menghafalkannya. Saya ulang lagi deret voltanya. Dimulai dari Li. Ya. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana, zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, sini hanya kerupuk Cu, hangus laksa, agak pahit au. Ini cara menghafalkannya. Yang di sini memiliki E0 berharga positif. Yang di sini memiliki E0 berharga negatif. Ini sebelah kiri cenderung mengalami oksidasi. Ini cenderung mengalami reduksi. Ya. Jadi dari Zn dan Cu tadi, Zn dan Cu karena Zn memiliki E0-nya lebih kecil, sementara Cu memiliki E0-nya lebih besar, ini akan mengalami oksidasi. Reaksinya adalah Zn menjadi Zn2 plus dengan melepaskan 2 elektron. Sementara Cu memiliki E0 yang lebih besar akan mengalami reaksi reduksi. Reaksinya adalah Cu2 plus mengikat 2 elektron menjadi Cu. Jadi reduksi kalau digabung merupakan reaksi redoks. Ya, ini E0 standar kalau digabung menjadi E0 sel. Ya, bagaimana cara menghitung E0-nya? E0 selnya tadi. Lanjut sini. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi sama dengan oksidasinya Zn, reduksinya Cu. Itu Cu-nya plus 0,34 dikurangi min 0,76. Ya, berapa ketemunya? Silahkan hitung. Nah, ini cara menentukan harga E0 selnya. Itu dengan mengurangi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, contoh yang lain bisa misalnya apa ya? Tb dan unsur Ag. Tb berapa E0-nya? Bisa dilihat di data tadi. Atau juga Anda cukup membandingkannya dengan deret volta tadi. Nah, kita ingat